Terima kasih. Kita kedatangan penonton yang sangat luar biasa kayaknya. Dari mana ini, Le? Ini dari tadi dia nungguin. Ya. Maksudnya dari Ya, sekolah selamat mana? datang juga buat Umi Alpis Kaisi. Ya. Selamat datang. Mana? Tuh, tai lalatnya di sini. Itu jangan dihilangin tuh, tai lalat keberuntungan ya. Itu Umi LP apa Rano Karno? Bisa cewek Rano Karno. Iya. Selamat Datang juga buat Sarukan. Oke. Iya, luar biasa ya. Gimana? Masih syuting-syuting? Katanya dagang karpet sekarang. Oke, kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah buat kalian semuanya. Le. Ya. Oke, Andre, malam ini ada. Oke lah. Siapa ya kira-kira? Ada pokoknya. Malam hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Seorang wanita muda cantik dan juga sangat berbakat. Wow, siapa dia? Dari jadwal yang sudah kita atur. Susah karena dia syuting ya. terus. Syuting terus. Belum Dari syuting awal iklan. ini talk show terbentuk. Sampai saat ini baru sekarang dia bisa hadir di sini. Luar biasa berarti ya. Berarti dia menyempatkan untuk datang kemari. Betul sekali. Mungkin pengen ketemu dengan kamu. Iya. Kamu dan juga aku. Ya. Dan inilah dia, kita sambut. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Chelsea Islan. Wow. Cuman dua, banyak saya. Terima kasih. Ini hanya sekedar ucapan terima kasih sudah Iya. mau dan sudi masuk ke ini talk show. Sama-sama. Terima kasih banget loh dengan jadwal-jadwal yang padat. Gue bahagia, Andre. Ditahan dong. Gue kalau bahagia ke Benung seperti ini. Itu nggak kayak seperti yang di sono. Tetangga masa gitu. Iya, jangan gitu dong. Harusnya tetangga masa kini. Nah, iya harusnya itu. Tapi yang bagus masa gitu. Oke, kalau begitu tepuk tangan sekali buat Chelsea. Nanti dulu, Chelsea nanti dulu di sini dulu. Kita opening dulu. Oh iya, Ini lupa ya. taruh sini Aduh, dulu ya. terima sama Terima kasih bunganya. kecantikan. Sama-sama, Chelsea. Ya, sama-sama. Tapi ini nggak boleh dibawa pulang ya. Iya. Properti. Simbol aja, dibalikin lagi. Iya. Oke, kalau begitu ketemu lagi bersama saya Mamat Karpet dan juga konsultan khas kita. Dodi Keset. Ya. Dan juga tamu saya. Saya Titin Selimut. Ya. Kita berjumpa lagi di ini talk show. I love you too. Silakan. Apa kabar Chelsea? Baik. Masih sibuk syuting di tetangga masa gitu ya? Masih. Saya tiap hari nonton. Wah, loh. terima kasih. Iya, lucu, seru. Apalagi tuh yang tetangganya tuh ngeselin banget ya. Iya. Siapa tuh namanya tuh? Mas Adi. Nah itu susah banget disuruh ke sini juga sibuk banget dia ya. Nantilah kapan-kapan kita tetangga masa gitu berempat Nah ke sini. itu semuanya atau enggak kita yang ke sono gitu. Boleh. Bertamu ke rumah. Nah gitu kan syuting bareng lagi. Nambah income. Iya. Chelsea, ternyata kalau boleh tahu, rupanya umurnya masih di bawah 20 ya? Iya, betul. Kenapa? Masa sih? Gak nyangka kan? Nyangka sih. Ya, apa kaget kalau nyangka. Ya biar 19 tahun tepatnya. Iya, betul. Baru 19 tahun. Wih, luar biasa ya. 19 Masih tahun muda, tapi cantik. aktingnya luar biasa, Andre. Iya.
dan menjadi idola para pria masa kini. Wah, gimana rasanya jadi idola para pria masa kini? Nggak termasuk saya ya. Ya tentunya bagaimanapun juga tetap harus rendah hati, down to earth. Oke. Dan sebenarnya saya hanya ingin menginspirasi anak-anak muda di Indonesia gitu. Dengan ideologi-ideologi saya sendiri gitu. Ngerti nggak lo? Enggak. Gue mah iya aja. Yang penting pulang dapat honor. Down to earth. Ya itu kan udah diomongin rendah hati. Itu bahasa Inggrisnya down to earth. Iya betul. Itu expired. Iya. Kan kalau nggak salah kemarin ini baru ikut dalam Indonesia Menari. Kemudian banyak lagi masih yang kamu ikutin. Ternyata memang kamu sangat mencintai kebudayaan, seni dan budaya ya. Contohnya apa seni dan budaya? Iya, sebenarnya dari kecil itu aku sudah suka ikut teater, pementasan di sekolah. Dan menurut saya memang kita sebagai anak muda penerus bangsa Indonesia harus cinta akan seni dan budaya bangsa kita sendiri Nice. gitu. Nah makanya dari situ, dari acara-acara seperti Indonesia Menari menurut saya itu adalah wadah di mana kita bisa menginspirasi anak-anak muda sesama. Dan senangnya pas kemarin itu di Indonesia Menari, antusiasme dari anak-anak muda itu sangat luar biasa karena mereka datang sudah memakai baju tradisional dan juga sambil make upnya juga niat sekali gitu. Benar-benar mereka memberikan semangat untuk anak-anak muda lainnya juga dan mereka memberikan harapan gitu. Luar biasa. Ayo, masuk. Gitu. Timingnya yang tepat biar enak. Halo Chelsea, cantik apa kabar? Baik. Le, Mi? ini Mami nemuin foto-foto Chelsea. Ingat nggak? Chelsea itu suka kesini lu dulu waktu kecil. Oh, Mamanya begitu. kan teman Mami. Iya kan? Lihat nih foto-fotonya tuh. Cantik kan? Ay, cantik banget. Dia dari kecil itu memang sudah terlihatan bakalan jadi artis nih. Tuh. Nih, biar jelas ya. Oke. Biar jelas. Yang di rumah biar tahu. Nih lagi kecilnya nih Chelsea. Ih, manis banget ya. Lucu ya. Ih, lucu banget. Untung saya udah menikah. Yang ini juga nih tuh. Yang ini fotonya tahun berapa Chelsea? Bahaya. Nah, Kalau ini itu tahun 2005. 2005, adik-adik di rumah. Ini kita bisa lihat 2005 cantik begini ya. Ya bagus ya. Bagus Cantik ya? gambarnya. Sama ini Le, satu lagi nih anak Mami yang paling ganteng fotonya, lihat tuh. Coba. Aduh, ini saya lagi jaipongan. Pemirsa di rumah. Tuh, lihat. Saya juga termasuk salah satu yang cinta terhadap seni dan budaya yang ada di Indonesia ya. Jodoh berarti nih. Emang dari kecil kan kalian juga suka sama-sama main. Berarti sama-sama gitu loh. suka seni dan budaya Indonesia. Iya. Harus salut dan bangga akan seni dan budaya Indonesia. Harus dong. Duh, saya jadi merinding ini. Ini simpan lagi nih. Mami, Ya. tidak hanya foto Sule dan Chelsea. Saya juga punya foto waktu masih Wah. kecil. Oh ya, ada fotonya. Oh, bagus sekali ya. Aduh. Udah. Makasih Dari ya. sorot kamera. Terima kasih. Udah, tilepin lagi. Iya. Chelsea ini. Kasian ya. Iya. Chelsea itu kan syuting sinetron, syuting film, ikutan banyak kegiatan. Kuliahnya gimana sekolahnya? Sebenarnya situasi komedi, sitkom. Oh iya. Bukan sinetron. Oh bukan sinetron. Iya, Oh iya. Situasi komedi. Ikut sitkom. Sitkom. Oh, Kayak jadi awas ada Sule jadi lah. banyak kegiatan. Kuliahnya gimana sekolah? Kalau untuk kuliah memang saya ingin melanjutkan pendidikan tahun depan. Oh tahun depan. Le, kamar Mami itu foto semuanya acak-acakan, siapa sih yang Ah, acak-acak? siapa lagi kalau bukan Mang Saswi, Mi? Mami kan udah bilang kalau mau ngambil barang Orang boleh. zaman aja diacak-acak sama Mang Saswi. Apalagi kamar. Iya, kebiasaan deh kalau ngambil barang tuh satu-satu, udah ambil satu, dilipat lagi, dirapihin lagi, Nah, ini diacak-acak itu. semuanya kan. Gitu loh. Chelsea bisa bantuin saya sebentar? Bacain kuis Twitter buat pemirsa. Oh, boleh, Iya. boleh. Silakan. Silakan, Di sebelah oke. sini. Silakan. Pertanyaan kuis hari ini. Apa mimpi kalian di masa depan? Contohnya adalah membangun rumah tangga bersamamu. Iya. Ih, makasih loh. Mention. Oh ya, mention jawaban kalian ke @ini_talkshow dengan hashtag ini talkshow net mimpi. Iya. Terima kasih. Gitu. Terima kasih Chelsea. Silakan. Iya. Dah. Mi, atau enggak Mami cariin deh Mang Saswi. Nah, ini ada nih. tuh. Aduh, susah banget. Aduh,
Nah udah sok, kalau mau marah mah tuh ada orangnya. Halo. Mang, dari mana? Ini saya cari-cari foto, saya mau bikin grup band lagi, Le. Jadi foto-foto saya yang lama, grup band. Habis kegiatan saya kurang ini, passion saya ini nggak terurus, Le. Mamang kok masa gitu. Le, bener ini, tadi maaf aja nih Pak Balatak itu ya. Iya, mau ngacak-ngacak lain Emang kali kalau Mamang dulu ngambil punya barang band? boleh tapi diberesin. Ya dulu saya punya band, Saswi and the Kasbon. Bagus, saya mau menghidupkan lagi, Le. Genre musiknya apa? Rock lung, Apa tuh? rock sama calung, Oh, bagus, bagus. gitu. Itu dibangkitkan lagi. Iya, Siapa saya tahu mau bisa menjadi lahan buat pekerjaan. Bila perlu harus beda yang kayak ini mengangkat budaya di Indonesia. Misalkan band disatuin sama apa, kecapi atau enggak apa gitu. Ya ini sama calung saya Ya coba. udah Oh, Macalung. dengerin Bagus, ya, bagus. dengerin omongan Sule, terus cari yang benar. Mami mau beberes dulu, kamu suka Nah, ngacak-ngacak. tuh. Maaf ya, Iya, kamu beres-beres. nggak apa-apa. Awas ya kalau nggak bener lagi. Iya. Suka sama saya biasa. Dia memang suka nyolot-nyolot. Makanya, mami Kakak saya ini saya. mamang saya. Lek, bedil gini ternyata. Ngobrol atuh. Iya. Ngobrol. Oh, ternyata lebih cantik daripada aslinya. Daripada di TV. Ya udah, jadi mamang intinya apa nih? Saya lagi ngobrol serius tentang kebudayaan ini Bang sama Chelsea. Pada intinya sih sebenarnya saya mau kontak-kontak teman saya nih. Oke, sip. Takut ada yang sudah meninggal. Aha. Gitu, jadi saya... Maaf nih ya, saya orangnya sibuk banget nih Chelsea. Jadi nggak bisa banyak ngobrol. Next time lah kita ketemu lah dalam surat ya. Mampir ke tetangga masa gitu. Nah, mampir atuh, Mam. Siap, siap. Biar Atur. mamang nggak main sitkom di TV lain. Ya, ya. Terima kasih. Ya, Sampai maaf nih. ketemu Ya. lagi. Iya. Jadi salam Ya. buat itu yang di rumah. Ya. Mang. Hati-hati ya. Mau gitu dong? Iya. Hati-hati jalan. Nah, tuh. Hai. Udah ya jauh? Ini mah kalau nggak salah ya Lia ini mah. Iya. Berubah ya. Lu makan timah. Biasalah gaya anak muda. Gaul. Anak gaul. Silakan duduk, Terima kasih. Ya ampun, ternyata. ini harusnya gue bayar lu berdua. Kenapa? Soalnya gue kepengen banget mau masuk ke ini talk show. Ah, serius? Benar. Gue sampai nelpon. Ini kemana? Gue kudu nelpon ya. Kemana ya? Untung pas kemarin si Cika masuk. Bilangin salam buat mereka berdua. Beneran dipanggil. Di Bali katanya ya kamu. Iya. Nonton. Jadi ini bela-belain dari Bali ke sini. Soalnya di Bali cuma net doang yang bagus, makanya nontonnya lu berdua doang. Ya ampun. Tinggal di Jogja ya. Kok di Jogja? Iya. Bali. Perasaan tadi udah bilang deh, Bali. Pasti pernah ke Jogja lah. Iya. Lihat Pak kabarnya sekarang lagi Alhamdulillah. sibuk apa ini? Sibuk ngurus anak. Oh sekarang udah anakan? Udah, anakku baru lahir 4 bulan. Makanya bebel begini. Baru 4 bulan ya. Oh, bentar lagi 5 bulan loh. Iya, gue lagi itu 6 bulan dong Nih, banget. kenalin pacar saya. Ini Maya gimana? Maya mah udah wakadobret. Kenapa wakado? Gantung terus. Kasih PHP terus. Iya, PHP terus. Gitu. Mendingan ini. Padahal gue dari awal tuh ya, dari awal ini talk show sampai sekarang nih, gue nungguin kapan nih berdua jadian. Itu dia, Maya. Nunggu nanti. Masih Pak. takut sama si Teteh. Bukan. Saya mah udah nggak ada takut-takutnya sekarang. Oh mah. bener. Potong pas ini ya. Tapi udah lama nggak ngelihat Lia. Tapi Lia sendiri sebetulnya masih aktif di entertain nggak? Ini yang kedua kali setelah melahirkan. Katanya dengar-dengar lagi syuting film juga.
Kemarin Film horor pas ya? lagi hamil sempat syuting, alhamdulillah udah tayang tanggal 20 kemarin. Ngomong-ngomong soal film, kalau Chelsea sendiri sudah pernah syuting film layar lebar gitu? Layar lebar? Iya, justru dari tahun 2013 itu film pertama saya Refrain, lalu film kedua saya itu Street Society. Nah, yang ketiga ini adalah Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Diangkat dari kisah inspiratif dan kisah nyatanya Mbak Mary Riana. Itu udah tayang juga yang Belum, ketiga. tayangnya nanti 24 Desember 2014, sebentar lagi. 24 Desember Iya, 2014. Christmas Eve. Iya, Oh, malam kasih Natal. tahu dong sama pemirsa biar nonton. Iya, pemirsa jangan lupa saksikan Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar tanggal 24 Desember 2014, kisah inspiratif dan perjuangan tentang kehidupan Mbak Mary Riana. Oke. Oke, silakan Pak Samsu. Ada siapa lagi yang akan datang malam hari ini? Oke, Pak Burhan, ini kebetulan malam hari ini kita akan memanggil seseorang yang tadi sudah dibicarakan oleh Chelsea. Ini Ya. adalah seorang entrepreneur dan juga motivator cantik. Wow. Langsung saja kita panggil Mary Riana. Silakan. Silakan. Aduh, Teh Mary, apa kabar? Baik, Mas Aduh. Sule. Dulu saya ketemu di mana lupa lagi. Nanti ya. Pernah ketemu. Pernah waktu itu lihat di mana ya. Ini apa kabarnya? Ini lagi sibuk apa nih Teh Mary ini? Iya, sekarang sih khususnya bulan ini karena bulan Desember lagi promosi film Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Nanti akan tayang 24 Desember. Jadi sekarang lagi sibuk ini Mimpi sejuta Dolar. dolar. Pernah bermimpi? Iya, jadi ini sebenarnya film yang diadaptasi dari buku Mimpi Sejuta Dolar karya Mbak Albertine Endah yang mengisahkan tentang kisah nyata bagaimana perjuangan saya seorang mahasiswi pas-pasan waktu itu berjuang di Singapura dan bagaimana dia bisa mewujudkan mimpinya mendapatkan $1 juta pertama di usia 26 tahun. 26 tahun, dapat $1 juta. Wih, luar biasa. Beneran Berkat Tuhan. $1 juta itu kalau dirupiahkan berarti Dolar Singapura. Dolar Singapura. Jadi kalau dolar Singapura sekarang sekitar 9.500 lah ya. 9.500. Ya, jadi sekitar Gede. 9,5 M. Tapi katanya buku Mimpi Sejuta Dolar ini sangat luar biasa ya, dengan cepat dan singkat itu cepat ininya ya. Iya, Lakunya itu. bersyukur banget sih karena kan sebenarnya walaupun isinya itu sebenarnya sesuatu tentang motivasi, tentang mengajak orang untuk berani bermimpi, berani berjuang, tapi I'm not telling them what to do, but I'm just sharing with them what I've done. Jadi saya bukan menunjukkan, oke, kamu harus begini, begini. Jadi bukannya, oke, kamu kalau mau sukses harus begini, enggak. Tapi justru saya hanya menceritakan gitu dulu pas lagi saya susah seperti apa dan bagaimana saya akhirnya bisa berjuang dan bagaimana akhirnya saya bisa berhasil. Kalau Mary Riana saja bisa, saya yakin Anda semua pasti bisa. Kenapa yang lain nggak bisa gitu Iya. kan? Iya, karena ada pepatah dulu Abraham pernah mengatakan, what am I going to do but I can do anything. itu mah lagu lu. Lagu lu itu. Itu siapa? Iya aja deh. Pakai dinyanyiin. Gua biar kelihatan Inggrisnya. Lu gimana sih? Yang gua bingung tadi pantesan ada penulis Abraham siapa? Tapan dong mau pipit. Tapi ini Mary boleh cerita dan berbagi kepada kita semua di sini, juga ada yang di rumah. Iya. Bagaimana sampai menjadi seorang milioner di usia 26 tahun dan juga tinggal di negeri orang? Oke, nah jadi singkatnya kan saya memang berdomisili di Singapura, jadi saya kuliah di sana, saya mulai bisnis di sana, saya juga memulai keluarga saya di Singapura. Biasanya sih orang kalau mikir orang Indonesia sukses di Singapura, wah pasti dia berasal dari keluarga yang kaya raya gitu. Padahal justru yang terjadi sebaliknya, saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya dan bahkan nggak pernah kepikiran suatu hari saya bakal bisa kuliah luar negeri. Tapi saya masih ingat banget satu hal yang mengubah hidup saya itu ketika tahun 98, saya baru aja lulus SMA, mungkin masih usia Chelsea pada saat ini ya. Dan pada saat itu tadi saya mau masuk Trisakti karena papa saya dulu dosen di Trisakti, jadi saya pikir ngelanjutin jejak papa. Cuma kan karena ada kerusuhan dan karena orang tua saya juga khawatir akan keselamatan saya, masa depan saya, akhirnya saya
ke Singapura. Dan karena keterbatasan finansial, akhirnya keluarga kami harus mengajukan permohonan pinjaman. Jadi akhirnya saya bisa kuliah di Singapura ngutang. Tapi nggak pernah ada satu orang yang nyangka bahwa ternyata di tempat yang seindah dan semegah itu ada seorang mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang, bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Dan itulah akhirnya awal kisah hidup saya, bagaimana akhirnya saya terdampar seorang diri dan harus berjuang, bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggu. Jadi kalau $10 setiap minggu, 100.000 lah ya. sekitar ya 95.000 seminggu, berarti sehari sekitar 12.000 rupiah lah sehari. Jadi akhirnya ya udah banyak, kadang-kadang saya puasa nggak makan, kadang-kadang saya cuma makan mie instan doang tiap hari. Panjang lah ya kalau diceritain ya. Panjang banget, dan kalau yang mau tahu tinggal beli aja lah bukunya ya. Itu. Bukunya ini unik loh, inspirasi. dia tuh yang kayak gambar dolar gitu kan. Iya, itu kelanjut, itu sebenarnya motivasi hariannya. Oh, oke. Ya, tapi intinya dari kesulitan itu ternyata muncul sebuah keberanian untuk bermimpi. Ya. Dan pada saat saya ulang tahun ke-20, saya udah benar-benar bosan hidup susah. Dan saya bilang pada diri saya sendiri, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti ini? Hidup itu kan cuma sekali. Dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Jadi tepat di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar semua hutang-hutang, saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya, dan suatu saat kalau saya kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Luar biasa. Berarti kalau saya sikapi dari omongan tadi, sabar kuncinya ya. Sabar dan tetap usaha ya. Kayak seperti Iya. itu. Sabar dan tawakal. Ngalamin saya juga waktu kuliah ya, nggak punya duit, nggak punya apa. Kalau mau Iya. pulang harus nungguin di telepon koin dulu. Pak, ada 100 Pak buat koin Pak, buat telepon gitu. Padahal mah buat pulang, buat ongkos. Mau minum dulu? Ini ada kebetulan. Oh, boleh, Teh boleh. Bohai, ya. Maya. Maya, Maya. Engkau asisten rumah. Engkau asisten rumah. Silakan. Kak Sule, Kak Sule, Ya. Neng mah ngefans banget sama Neng Chelsea. Kenapa? Lo ngefans sama gue. Ya ngefans juga sih, Li. Tapi kan udah kenal, jadi nggak ngefans banget. Oh, bohong tadi bilang. Tapi lucu banget lo lihat lo. Kak Sule suka nontonnya dulu. Dari gue. Kak Sule, Neng lupa lagi goreng cireng belum mateng. Ini ditinggal dulu, permisi maaf ya. Makasih punya ya. Sampai ketemu ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mbak Mary Riana ya. Iya. Mary itu berarti sekarang sering disebutnya sebagai seorang motivator. Iya, jadi selain entrepreneur, bisnis, penulis juga motivator. Motivator juga. Oke. Kita akan lihat dulu trailer Mimpi $1 Juta Filmnya. dari filmnya Mary Riana. Silakan. Namaku Mary Riana. Artinya bahagia. Tapi apa bahagia itu? Do you have any job vacancy for her? Are you sure you want to try this industry? Are you ready to face rejection? Hidup itu berhitung, man. Orang bisa sukses pas dalam berhitung. Sahabat lo, Mer. Gue gak mau sekawan lagi sama lo. Jadi ini pelajaran buat lu, man. Change your strategy. If you want to get different results, you must do things differently. I might not be the smartest nor the strongest, but I am the most persistent. I will fight till the end and never give up. Lia sendiri udah pernah baca bukunya ini? Baca sih belum. Mungkin karena Lia nggak bisa baca mungkin. Bisa tapi kan bisa. Bisa. Udah bisa sekarang udah Bisa lah. diajarin mas suaminya. Saya mau tanya, film Iya. ini dibuat apa memang permintaan dari Mary sendiri atau
memang dari produser melihat perjuangan hidup Mary ini sehingga diangkat jadi film. Iya, jadi ini sebenarnya dari sejak tahun 2011, jadi udah 3 tahun yang lalu, dari sejak bukunya juga terbit, terus mungkin banyak orang juga tahu tentang kisah perjuangan saya di Singapura. Akhirnya banyak beberapa production house yang memang mengkontak saya untuk pengen mengangkat kisah saya ke layar lebar gitu. Dan akhirnya saya mempercayakan kisah ini ke Pak Manoj di MD Pictures. Apa teh? Dari mana? Oh, banyak tamu. Iya, ini tamu. Halo. Ada apa, Pak RT? Lu belum tahu kedatangan gua kemari ya, Le? Lah belum lah, orang ngomong aja belum. Udah? Lah belum, orang ngomong aja belum. Ini, Le, maksud kedatangan gua kemari, gua ketemu Mang Saswi kemarin. Dia ngobrol-ngobrol katanya membangun ini. Bangun apa ya? Band, tapi belum. Ya maksud gua mau lamar, gua mau jadi manajernya. Sekarang bener ngomong gitu. Tapi nggak jelas, Pak RT. Kalau kan hubungan gua banyak, biar banyak show di sono gitu. Iya, tahu. Tapi kan Pak RT harus memperhatikan rakyat kecil itu. Le, kan hubungan gua banyak. Lah iya, saya tahu hubungannya banyak. Cuman Pak RT kan di sini kalau misalkan ada yang mau bikin KTP dan yang lain-lainnya, sampah mampet. Belum iuran ini, iuran itu bagaimana? Jadi gua udah mulai ini Sampah mampet, kuping mampet. gua bikin ini udah nih. Pak RT. No. Sini. Apa lo? Pak RT mau jadi manajer. Pak RT bisa denger musik apa enggak? Sekarang Mang Saswi sama temen-temennya main band gedebung. Pak RT denger apa enggak? Nyanyi. Main band. Nyanyi mau gua baru tahu diri. Kemarin gua bikin berapa lagu tuh. Asik. Lu mau tes? Smackdown lo. Rock. Lu mau tes? Boleh. Lagu lama, lagu baru. Terserah Pak RT aja boleh. Lah terserah pintaan lu. Lagu lama. Hah? Lagu lama. Lagu lama. Iya. Lupa tuh. Ya udah lagu baru. Belum jadi. Main nawarin. Deh, lu sadar nggak? Kok nyambung sama lu ya? Tuh, sama gua nggak nyambung. Tuh, gua udah bikin. Ya nggak? Apaan ini? Pamfletnya kali. Kembalinya Saswi The Kasbon. Oh, udah dibikin ini? Cuman mesti pakai ini, pakai biaya itu. Ujung-ujungnya duit? Iya, duit. Pakai duit itu. Lah kan Pak RT mau jadi manajernya. Manajer yang bayar. Manajer yang bayar tuh. Lah kan itu bikin. Lah iya manajer yang bayar harusnya. Gua Jangan bikin saya. gua perbanyak, gua jalan-jalan tuh. Ya nanti dulu tuh masalah ini saya lagi ngobrol sama orang-orang luar biasa ini. Le, hubungan gua banyak banget, Le. Tahu. Banyak gak? Tahu. Ya, kira-kira kapan nih? Ya nanti aja ngobrolin aja sama Mang Saswi. Kira-kira? Nanti. Kapan nih? Nanti sama Mang Saswi. Hah? Nanti sama Mang Saswi. Nanti aja sama Mang Saswi. Kapan? Nanti sama Mang Saswi. Udah, stop. Udah. Sini. Jas gua diinjak lagi. Mau diinjak lagi. Jas mahal ini. Emang jas? Lalu kata deklit apa? Jas. Gua kira keset. Keset. Yaudah kalau gitu ya, gua urusin nggak? Mang Saswi aja. Tenang aja, ya. Ya, mari. Mary, kalau Mary bahasa Ya. Singapura tahu? Bahasa Singapura, Iya. bahasa Inggris juga. Oh, bahasa Inggris juga ya? ya? Ada Singlish-Singlishnya lah. Oh gitu. Kalau di sini aja bahasa Singapurnya apa? Stay right here. Oh sama ya? Iya, stay right here lah ya. Ya Gitu udah, adalah. silakan ke sana. Oh gitu? Iya. Oke, jadi pemirsa stay right here lah. Lupa aja lu. Ini udah musim hujan belum? Udah. Ntar pas geledek kita jorokin keluar ya.